الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan banyak bersyukur Allah tetap berkenan untuk melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah sering-sering kita lafalkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita kelak termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam majelis khutbah Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjaga keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tema yang ingin khatib sampaikan dalam majelis khutbah Jumat yang penuh berkah ini adalah tentang fluktuasi iman, yaitu bahwa iman yang ada pada diri setiap muslim itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menguat dan juga bisa melemah. Iman merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada setiap manusia, karena tidak semua insan memperoleh hidayah dan petunjuk sehingga bisa mengikuti hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Tentang al-iman, para ulama mendefinisikan al-imanu qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan wa 'aqdun bil janan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman adalah ucapan dengan lisan, implementasi atau perbuatan dengan seluruh anggota tubuh, dan persaksian yang kuat dengan kalbu. Iman dapat bertambah dengan ketaatan
dan iman dapat berkurang karena dosa-dosa. Pengertian yang paling pokok dari keimanan adalah at-tasdiq wal i'tiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala huwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Pengertian iman yang paling pokok adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb atau pemilik dari segala sesuatu. Dia adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah zat yang mengurus segala sesuatu. Wa annahu wahdahu alladhi yastahiqqu lil ibadah. Dan Allah lah satu-satunya zat yang patut kita jadikan sebagai tempat beribadah. Wa annahu muttasifu bi sifatil kamali kulliha. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat sempurna, al-munazzahu an kulli aibin wa nafsin. Allah Maha Suci atas segala kekurangan dan atas segala aib. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Abu Darda, radhiyallahu anhu pernah berkata, min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus. Termasuk pemahaman yang benar seseorang terhadap agama Islam adalah ketika ia selalu memeriksa keimanannya dan apa-apa yang bisa berkurang dari keimanannya. Dan termasuk pemahaman yang mendalam seseorang terhadap agama Islamnya adalah ketika dia mengetahui apakah keimanannya sedang bertambah atau keimanannya sedang berkurang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keberadaan iman yang ada di dalam diri kita masing-masing yang bisa bertambah atau bisa menguat, ataupun sebaliknya bahwa keimanan yang ada pada diri kita ini bisa berkurang atau melemah. Disebutkan antara lain dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar, dan jika dibacakan kepada diri mereka ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanan mereka, dan mereka selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menyebutkan bahwa keimanan yang ada pada diri setiap orang mukmin itu bisa bertambah, dan tentu sebaliknya ia juga bisa berkurang. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubah kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan kekuasaan dan wewenangnya. Kalau dia tidak mampu melakukan hal itu, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan gagasannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak mampu juga, maka hendaklah ia berubah atau menyikapi kemungkaran tersebut dengan hatinya. Artinya dia hanya berdoa supaya kemungkaran itu segera hilang. Dan kata Rasulullah, ketika seseorang hanya mampu berdoa ketika menghadapi sebuah kemungkaran, maka orang tersebut adalah orang yang memiliki iman yang paling lemah. Artinya orang yang mampu
merubah kemungkaran dengan lisannya, maka dia memiliki keimanan yang lebih kuat. Dan orang yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia memiliki keimanan yang lebih kuat lagi. Ini menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan keimanan, berarti iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, "Al-imanu qaulun wa 'amalun wa niyyatun, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah." Sesungguhnya iman itu terdiri dari perkataan, perbuatan, dan niat atau pengakuan di dalam hati. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman juga bisa berkurang atau melemah dengan perbuatan dosa. Dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah dan dari sebagian perkataan ulama tadi menunjukkan bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia bisa berubah-ubah, bisa menjadi kuat dan juga bisa menjadi lemah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang yang beriman ingin agar keimanan kita ini tetap kuat, bahkan bisa meningkat. Ada beberapa perkara yang menjadikan keimanan kita bisa menguat. Perkara yang pertama adalah kita terus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari masalah-masalah akidah, dengan mempelajari masalah-masalah tauhid. Setidaknya kita mengenal Allah melalui nama-nama indahnya atau yang kita sering kenal dengan Al-Asmaul Husna, dan juga dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 nama minus 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa menyebutkan nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Menyebutkan nama-nama Allah yang indah ini artinya bisa memahami arti-artinya, kemudian mengamalkan pesan-pesan yang ada di setiap nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang bisa menguatkan hati kita adalah banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mentadabburi atau merenungi arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang menjadi penjelasan bagi segala sesuatu, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat, serta menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Apa maksud mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ini? Artinya kita ketika membaca Al-Quran jangan lupa juga untuk mencoba merenungkan makna yang dikandung oleh ayat-ayat yang sedang kita baca. Jika ia berisi perintah-perintah, maka kita harus berazam untuk mentaati perintah-perintah tersebut. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang larangan-larangan, begitu pula kita bertekad untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Ketika kita membaca tentang ayat-ayat tentang nikmat-nikmat dan karunia yang dijanjikan Allah, kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk yang mendapatkan nikmat dan karunia tersebut. Ketika ayat Al-Quran bicara tentang azab atau hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman, maka pada saat itu juga kita berlindung diri kepada Allah supaya kita dihindarkan dari segala macam azab dan hukuman yang bisa datang dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Perkara yang ketiga
yang bisa memperkuat iman kita adalah dengan mempelajari sejarah hidup Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidupnya, perjuangan dakwahnya, baik ketika beliau berjuang di Makkah maupun di Madinah, perjuangan beliau dalam memimpin peperangan-peperangan, perjuangan beliau dalam mendirikan negeri Madinah, negeri Islam. Semua pengetahuan kita tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang mukmin bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu juga bertambah pula imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keempat yang bisa memperkuat keimanan kita adalah merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Kita memang hidup di dunia, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, baik yang ada di muka bumi maupun di langit sana, itu merupakan tanda-tanda atau bukti-bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan, ada hujan, ada petir dan lain sebagainya. Semuanya itu jika kita pikirkan, kita renungkan, maka akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan lapis-lapis langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, dalam kapal-kapal yang bisa mengapung di samudra yang membawa manfaat untuk manusia, serta apa-apa yang diturunkan Allah berupa hujan dari langit yang dengannya Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Kemudian Allah menciptakan binatang-binatang melata di permukaan bumi, angin-angin yang digiring oleh para malaikat, kemudian awan-awan yang digiring oleh para malaikat antara langit dan bumi. Semua hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang kelima yang bisa memperkuat keimanan kita adalah dengan banyak-banyak bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan, baik ketaatan yang ada dalam hati kita atau dalam kalbu kita, maupun ketaatan dengan lisan kita atau lidah kita, maupun ketaatan dengan seluruh anggota badan kita. Wujud dari ketaatan kalbu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah adanya sikap ikhlas, sikap cinta, tawakal, memohon, rasa takut, rasa ridha, sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk lisan adalah misalnya dengan membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah, banyak berselawat kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wujud ketaatan kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, misalnya kita bersedia untuk menjalankan salat, menjalankan puasa, haji bagi yang mampu, sedekah, menuntut ilmu, serta bergaul dengan orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang keenam yang bisa memperkuat keimanan kita adalah tentunya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Hal-hal apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
bagi orang-orang yang beriman, maka wajib untuk berusaha meninggalkannya. Karena dosa-dosa inilah yang akan melemahkan keimanan kita. Semakin banyak orang melakukan dosa, maka semakin melemah imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembali bagi dirinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له ملك السماوات والأرض وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ila qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.